Saudara-saudara, kalau kita membaca pengakuan iman rasuli versi bahasa Inggris atau biasa disebut Apostle Creed, persekutuan orang kudus diterjemahkan menjadi Communion of Saints. Kata communion atau komuni bisa diartikan Holy Communion atau perjamuan kudus, atau bisa juga diartikan komunitas atau persekutuan orang-orang percaya di dalam gereja. Sementara kalau kita melihat makna aslinya dari communion atau komuni, itu adalah sebuah tindakan atau hal mendapat bagian atau berbagian satu dan yang lain. An act or instance of sharing. Dengan demikian, ketika kita mencoba untuk mengerti tentang Communion of Saints atau persekutuan orang-orang kudus, kita harus membahas dalam hal apa saja setiap orang percaya yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus atau yang sudah di dalam Kristus mendapat bagian atau berbagian di dalamnya. Dari jawaban katekismus yang baru kita baca, kita belajar bahwa setiap orang percaya, sebagai orang percaya, kita mendapatkan bagian dalam dua hal. Yang pertama, yaitu warisan keselamatan. Saudara-saudara, kita semua paham apa itu warisan. Kalau kita ambil contoh, warisan harta, maka itu adalah harta yang kita dapatkan tanpa usaha kita dari orang yang mendahului kita, seperti contohnya orang tua kita. Dengan demikian, warisan keselamatan adalah keselamatan yang kita terima tanpa usaha kita dari Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang telah mati untuk kita. Saudara-saudara, ketaatan Yesus yang sempurna ketika dia berjalan di dunia ini kepada semua hukum Allah menjadi ketaatan kita. Kematian Yesus akibat dosa dan penghukuman yang dia tanggung menjadi pengampunan dan pembenaran atas kita. Betul kita masih berdosa, tapi ketika Bapa melihat kita, yang dia lihat adalah kebenaran Kristus anaknya. Kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita juga. Dan suatu hari kelak kita juga akan mendapat bagian di dalam kemuliaannya. Kita akan hidup bersama Bapa di surga untuk selama-lamanya. Selain hal kedua yang setiap orang percaya mendapat bagian di dalam Kristus adalah karunia-karunia rohani. Kita menerima karunia-karunia rohani ini untuk digunakan demi kepentingan, kemajuan, dan pertumbuhan orang percaya lainnya. Tuhan Yesus bisa saja membuat setiap anggotanya sempurna seketika ketika mereka percaya. Tapi dia memilih untuk memberikan karunia-karunia ini agar anggota tubuhnya dapat saling menolong untuk menjadi seperti apa yang dia ingini, yaitu serupa dengan dia. Dia mau semua anggotanya benar-benar bersatu sebagai gereja. Dan inilah salah satu cara yang dipilihnya. Saudara-saudara, katekismus hari ini mengajak kita untuk sadar bahwa setiap kita orang percaya sudah menerima dan memiliki karunia rohani tersebut. Ada yang pandai mengajar, maka dia bisa mengajarkan firman Tuhan. Ada yang pandai melakukan hal-hal yang praktis, maka dia bisa menolong orang percaya lain dalam hal praktis, seperti misalkan memasak, mengurus anak, atau memperbaiki kerusakan baik di rumah maupun di gereja. Ada yang pandai berorganisasi, maka dia bisa menolong gereja, membuat struktur pelayanan yang baik, dan masih banyak lagi. Apapun karunia yang kita miliki, Tuhan Yesus mau kita bertanggung jawab dan selalu siap sedia untuk menggunakannya demi kepentingan sesama anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus mau kita melakukannya dengan penuh sukacita. Adalah sebuah kehormatan, saudara-saudara, kalau kita dapat melayani sesama orang percaya. Dan inilah alasannya juga mengapa sebagai orang Kristen kita harus menjadi bagian dari gereja. Karena hanya dengan demikian kita dapat bertanggung jawab atas karunia-karunia rohani yang kita miliki.